Artinya bisa teman-teman praktekkan sendiri ya di rumah. Kita menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya yang mau kita bikin daftar isi. Di bab 1, bab 2, dan bab 3 akan kita heading 1 ya teman-teman. Bisa diperhatikan bab 1 ini agar posisinya di atas dan pendahuluan ini di bawah, maka kursor akan ditaruh di depan huruf P itu, di belakang angka 1, kemudian di shift enter. Maka posisinya bab 1 di atas, pendahuluan di bawah. Kemudian lakukan hal yang sama ya terhadap bab 2 dan bab 3 juga. Hal ini agar nantinya itu di daftar isi bab 1 dan pendahuluan itu posisinya agar sejajar ya teman-teman. Kemudian lakukan sampai bab 3. Jika udah, kita pergi ke bab yang pertama. Nah, kita akan blok bab 1, pendahuluan di blok. Ini bisa satu-satu tapi bisa juga dilakukan secara langsung. Nah, bab 2 kita blok. Kemudian bab 3 juga kita blok. Nah, habis ini kita langsung pencet heading 1 yang di pojok kanan itu ya. Nah, diklik. Ini udah di heading ya teman-teman, bab 1, bab 2, bab 3 udah kita heading 1. Kemudian jika ada subbab di tiap bab itu kita bisa lakukan heading 2 dan heading seterusnya ya jika ada sub lagi di bawahnya. Nah, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah itu bisa kita lakukan di heading 2. Ini latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan masalah, blok dulu teman-teman. Kemudian di heading 2. Ini heading 2-nya bisa diedit lagi ya nanti. Heading 2. Nah, jika udah, kita lakukan yang sama ke bab 2. Ini bisa juga dilakukan secara langsung ya, jadi nggak harus tiap bab juga bisa. Tapi di sini agar teman-teman pertama ngerti dulu ya cara ngeheadingnya. Ini bab 2 kita heading subbab materinya ya. Kalau ini kan karena kan bagian pembahasan. Agar kalau waktu di headingnya itu ngubah teman-teman, klik kanan dan pencet update heading to match selection. Jadi gak akan ngubah yang udah di heading ya. Jika hurufnya itu malah melanjutin, teman-teman bisa klik kanan, kemudian format A itu dipencet, jadi biar diulang dari huruf A lagi. Kemudian lakukan hal yang sama di bab 3. Kita blok kesimpulan, saran, kemudian kita heading 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke atas, siapkan page kosong buat daftar isi. Diklik, kemudian reference, klik. Nah, ada table of contents, pilih yang pertama dan muncul. Yeay. Kalau teman-teman ada heading baru terus mau masukin ke daftar isi, bisa di blok, kemudian dipilih update table. Nah, itu nanti bisa ngubah sendiri ya teman-teman. Semoga bisa diterapin ya. Kita lanjut ke Mendeley. Kita akan membuat tutorial Mendeley. Di sini
Saya pakai Mendeley desktop ya, teman-teman bisa unduh sendiri di halaman Chrome. Kemudian kita login. Kalau yang belum bisa bikin akunnya ya, kita masukin email. Teman-teman bisa download sendiri, kemudian masukin password. Kita login. Nah, di sini kita akan memasukkan jurnal yang akan kita pakai nanti buat bikin daftar pustaka ya, teman-teman. Klik add yang ada di pojok kiri. Kemudian di sini aku memasukkan 5 jurnal ya, buat sebagai contoh. Di open, klik, maka jurnalnya sudah masuk ke desktop Mendeley. Kita lakukan hal yang sama ya, berulang-ulang sehingga semua jurnal yang kita pakai sudah masuk ke desktop Mendeley, teman-teman. Nah, jika udah dimasukin semuanya, pastiin semuanya udah masuk ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke Word. Nah, di sini jika belum tersambung sama Mendeley-nya, klik File, kemudian Option, pilih Add-ins, kemudian yang bawah Come Add-ins, kita pilih Word Add-ins. Go. Kemudian Mendeley-nya dikasih centang. Oke. Kemudian klik reference. Nah, di sini udah tersambung ya, teman-teman, sama Mendeley-nya. Untuk menjadikan jurnal sebagai daftar pustaka, kita akan melakukan citation. Ini diubah dulu stylenya menjadi American Political. Kemudian insert citation, kita masukkan nama author atau penulis dari jurnal tersebut. Nah, maka secara otomatis keluar kalau kutipan tersebut diambil dari jurnal. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Di sini saya lakukan sebagai contoh ya. Kita pencet insert citation. Kemudian masukkan nama penulis jurnal tersebut, lakukan hal yang sama. Kemudian kita page break, halaman kosong untuk daftar pustaka ya, teman-teman. Jika sudah menyiapkan halaman, kita pencet insert bibliography. Di atas itu reference, kemudian insert bibliography, kita klik, maka otomatis daftar pustakanya terbuat. Yeay. Kalau dirasa belum rapi, teman-teman bisa merapihkannya secara mandiri ya. Next, kita akan belajar membuat PowerPoint. Di sini template-nya udah tersedia ya dari PowerPoint sendiri. Kita akan belajar membuat sendiri ya template-nya. Sini kita klik yang kosong. Kemudian ini putih ya warnanya, kita klik desain. Kita akan mengubah warnanya, format background. Di sini warnanya tersedia ya. Nah, karena kan mau membuat warna sendiri, misalkan maunya warna sendiri, kita pergi ke Chrome, kemudian ketik colors, bebas ya teman-teman halamannya mau yang mana, cuman aku pakainya colors, explore color palettes. Nah, di sini banyak banget ya pilihan warnanya. Teman-teman bisa bebas pilih yang mana aja. Kita pilih yang ini, klik 3, kemudian ekspor palet. Nah, kita pencet gambar.
Di sini pastiin ekspor, di download. Nah, kalau udah ke download tuh nanti masuk ke unduhan. Di situ ya. Aku udah salin, masukkan, dijadiin di satu file biar mudah beserta bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kemudian kita masukkan ke PowerPoint ya. Kita perkecil. Kemudian kita klik desain, format background, kita pilih yang color, kemudian klik eyedropper, kita pilih warnanya ya. Kita arahkan kursornya ke warna yang akan kita pilih dan jadi. Kemudian apply to all, kita close. Di sini kita masukkan judul dan bawahnya aku kasih contoh pakai nama saya ya. Kemudian kita blok. Di sini kita ubah ya fontnya. Menurut teman-teman bebas saja, terserah yang cantik dan bagus gitu. Sama yang bawahnya juga kita ubah fontnya. Sekali lagi fontnya bebas ya. Nah, di sini kita klik shape. Kemudian ini bebas ya, kalian mau pakai shape yang mana. Ini ada banyak sekali pilihannya. Kalian bebas, saya pilih yang ini. Kemudian di sini saya akan membuat desain sendiri ya. Kita pilih shape-nya. Nah, muncul kan warnanya, kita ubah ya. Kita pilih shape fill. Kemudian eyedropper, kita pilih warnanya yang kita mau. Kita klik send backward. Nah, jadi tulisannya maju ke depan ya teman-teman. Nah, kita buat halaman baru ya teman-teman. Itu bisa di enter aja, jadi bisa otomatis warnanya sama. Kemudian kita klik insert this device, kita pilih elemen yang akan kita gunakan ya teman-teman, bisa pilih sendiri atau kita menggunakan template mentahan kayak gini ya. Ini bisa kita dapatkan di Google juga banyak ya teman-teman, bisa dapetin templatenya. Ini templatenya sebagai opsional ya, kalau teman-teman mau pakai boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau udah pas kita masukin text box buat nambahin kalimatnya yang akan dimasukkan ke PPT. Atau teman-teman juga bisa menggunakan template yang sudah disediakan PowerPoint ya. Kita klik desain. Nah, di sini teman-teman bisa milih bahan buat membuat PPT ya, bebas pilih yang mana aja. Kemudian transisi juga ini ada banyak, teman-teman bebas yang pilih. Transisi ini animasi buat pindah dari PPT 1 ke slide yang lain. Nah, teman-teman bisa mempraktekannya sendiri ya di rumah. Sekian tutorial dari saya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu nggak sengaja pecahin gelas, coba matiin semua lampu terus taruh senter di lantai. Cahaya dari senter bakal mantul ke pecahan-pecahan kaca, bahkan yang paling kecil sekalipun, bikin mereka kelihatan berkilau. Setelah itu ambil setengah potong kentang mentah dan gosokin ke area pecahan. Ujung-ujung kaca-kaca bakal nempel ke daging kentang.